Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Saya Agus Ceser mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di sorga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Memaafkan orang lain, apalagi yang telah melukai hati kita, yang telah merugikan kita, yang membuat kita menderita, betapa tidak mudahnya. Anda bisa membayangkan, saudari-saudara, misalnya korban-korban dari bisnis binomo. Ada beberapa YouTuber yang kaya raya, seringkali disebut sebagai crazy rich, yang ditangkap oleh polisi saat ini karena telah merugikan banyak orang lain lewat aplikasi binomo, bisnis, trading, atau apapun istilahnya, yang ternyata itu adalah bisnis tipu-tipu. Orang dirugikan bukan cuma 1-2 juta, ratusan juta, bahkan ada yang miliar. Pikirkan, saudari-saudara, kalau misalnya hari ini Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Mungkinkah bagi orang-orang ini melakukan itu? Para korban dari para afiliator yang membuat mereka kemudian kehilangan segala hartanya, tabungannya. Itu bukan sesuatu yang mudah, saudari-saudara. Kita sering kali mendengarkan ungkapan yang jujur tentang betapa susahnya untuk mewujudkan firman ini. Memaafkan saja tidak mungkin atau sulit, apalagi mendoakan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, mereka yang mengalami pergulatan demikian memang sebaiknya belajar untuk mendoakan orang yang telah melukai hati. Tak perlu menjadi korban dari bisnis trading binomo, korban dari afiliator. Seringkali dalam pergaulan saudari-saudara, kita bisa saja tersinggung, bisa saja dibuat sakit hati, bisa saja dirugikan, bisa saja kita menjadi korban dari orang-orang di sekitar kita. Kita diajak untuk mendoakan mereka.
Memang rasanya saudari-saudara tidak mungkin bisa mendoakan orang lain serentak kemudian membencinya. Itu tidak mungkin. Namun, kalau dia sudah sungguh mendoakan orang tersebut, dia akan mampu memaafkannya. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang mengasihi musuh, berdoa bagi orang yang membenci, berdoa bagi mereka yang menganiaya. Sabda Yesus ini tentu saja aneh dalam pandangan kita. Tidak masuk dalam logika manusiawi kita. Bagaimana mungkin mengasihi musuh, mendoakan mereka yang telah menganiaya? Sakit hati ini seringkali itu yang keluar dari mulut kita. Kita mungkin bahkan akan mencari cara untuk membalas dendam. Dalam logika manusiawi betapa ini tidak mungkin, saudari-saudara. Tetapi tidak demikian dengan logika Tuhan sendiri. Tuhan mau kita mencintai semua orang. Juga orang-orang yang membenci kita. Juga orang-orang yang telah menganiaya kita. Yesus mau mengajarkan bahwa kebencian jangan dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian dibalas dengan kasih. Penganiayaan dibalas dengan doa. Sakit hati dibalas dengan mendoakannya. Kalau kebencian dibalas dengan kebencian, saudari-saudara, dendam dibalas dengan dendam, maka memang lingkaran kejahatan itu tidak akan pernah putus. Hanya kasih yang mampu memutuskannya. Karena itu, benarlah kata-kata dari siapa, saya sambil ingat namanya, Nelson Mandela. Dia yang pernah mengalami di penjara 27 tahun. Tapi begitu keluar dari penjara, dia mengampuni musuh-musuhnya. Dia mengatakan, balas dendam akan melumpuhkan. Balas dendam tidak menyelesaikan persoalan, tetapi kasih akan menyembuhkan. Itulah barangkali yang Tuhan Yesus maksudkan kepada kita hari ini, saudara-saudari, bahwa balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kebencian balas kebencian tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tentu saja ini bukan isapan jempol, saudari-saudara, karena Yesus sendiri sudah membuktikannya. Dia sudah menghidupinya. Dia bahkan memberikan teladan kepada kita manakala dia mengampuni dan mendoakan mereka yang menyalibkannya. Saudari-saudara, kita diajak untuk menghayati sebuah orientasi baru yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Orientasi dalam hidup keberagamaan. Orientasi baru itu adalah jangan membalas kebencian dengan kebencian. Jangan balas dendam dengan dendam, tetapi balas dengan kasih dan berdoa bagi mereka yang menyakiti, mereka yang menganiaya, mereka yang merugikan kita. Yesus menantang kita, saudari-saudara, untuk menghadirkan kasih yang mengatasi logika manusia. Kalau kita mampu mengasihi dengan sepenuh hati tanpa batas, maka kita pantas menjadi anak-anak Bapa, sahabat-sahabat Yesus. Kita sungguh menjadi gambar Allah. Kita menjadi citra Allah yang sempurna. Saudari-saudara, selamat beraktivitas hari ini penuh kasih. Berdoalah bagi banyak orang, terutama barangkali yang membenci.
yang menyakiti, yang menganiaya, dan lihatlah dampaknya. Energi positif yang akan mengalir dalam hidupmu, dalam hatimu, itu akan menyembuhkanmu dan menyembuhkan mereka yang telah menyakitimu. Sebuah pepatah atau kata mutiara rohani yang sering kali saya ulang-ulang mengatakan demikian. Bila Anda gagal mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka ada dua orang jahat. Orang jahat pertama adalah dia yang menjahatimu, dan orang jahat kedua adalah Anda sendiri yang gagal mengampuni. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih atas cinta kasih-Mu yang tulus dan tiada tara kepada kami. Mampukan kami untuk mengasihi siapapun dengan tulus, lebih-lebih mereka yang membenci, yang menganiaya, yang menyakiti, yang membuat kami menderita. Semoga dengan demikian kami mampu menghadirkan wajah-Mu yang murah hati, wajah-Mu yang sempurna, sehingga dunia menyaksikan betapa kami adalah sungguh-sungguh murid-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.